Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Kabinet Prabowo Subianto yang kita tahu cukup banyak anggota kabinetnya. Ya, saya beri contoh, misalnya ada 48 menteri dan kemudian ada 56 menteri. Dan bila kita lihat komposisi dari anggota kabinet tersebut, itu mayoritas lebih banyak berasal dari kalangan partai politik dan kemudian sangat sedikit sekali yang berasal dari kalangan profesional atau kemudian dari TNI Polri, juga dari kalangan misalnya pengusaha. Ya. Ini menunjukkan bahwa kabinet ini lebih banyak merupakan kabinet bagi-bagi posisi menteri ketimbang kabinet ahli yang benar-benar akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang siap untuk bertarung, untuk mencapai suatu tatanan ekonomi yang cukup tinggi pada 2045 mendatang, dan juga sebagai sebuah negara yang benar-benar siap untuk berkompetisi dengan negara lain. Tapi kita juga harus mengakui bahwa inilah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Dan karena itu saya lebih menyoroti mengenai bagaimana koordinasi itu bisa dilaksanakan ketimbang saya harus mengkritisi jumlah anggota kabinet tersebut ya. Kita tahu kalau kita lihat dari sejarah politik Indonesia, kabinet yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini itu jumlahnya adalah kabinet terbesar dalam sejarah politik kita di era reformasi. Bahkan kalau kita lihat sejarah politik Indonesia dari 17 Agustus 1945 sampai saat ini, kabinet Prabowo Subianto ini adalah kabinet terbesar sejak era Bung Karno, yaitu era di mana Bung Karno pernah membangun suatu kabinet Dwi Kora ya, yang seingat saya pada kabinet Dwi Kora II itu jumlah menterinya sampai mencapai 132 menteri. Ya. Nah, bagaimana kita mengkritisi persoalan ini? Kita tahu kalau semakin banyak anggota kabinet, itu juga semakin banyak pula anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah untuk birokrasi pemerintahan, untuk misalnya perumahan-perumahan pada menteri dan juga wakil menteri, untuk misalnya transportasi para menteri dan juga wakil menteri. Dan satu hal yang juga menjadi satu problem terbesar ini adalah persoalan organisasi dan juga persoalan koordinasi. Kenapa demikian? Saya beri contoh misalnya, dengan dipecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum tersendiri dan kemudian HAM tersendiri. Hukum itu juga ada misalnya yang menangani masalah pemasyarakatan, kemudian juga ada yang menangani masalah keimigrasian dan sebagainya ya. Ini kemudian bisa menimbulkan bukan cuma persoalan siapa kemudian mengurus apa, tapi juga bagaimana koordinasi di antara mereka dan juga bagaimana hak-hak diskresi yang dimiliki oleh masing-masing kementerian dan lembaga tersebut ya. Karena kita tahu ya, yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya mereka yang berpangkat rendah pun bisa melakukan suatu tindakan akibat dari diskresi yang mereka miliki. Saya beri contoh misalnya bagaimana mengatur pembagian kerja antara bidang koperasi dengan usaha menengah kecil ya, atau kemudian juga mikro. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit yang namanya usaha menengah kecil dan mikro itu bentuknya adalah koperasi ya. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya usaha mikro, kecil, menengah ya, itu adalah boleh dikatakan suatu usaha-usaha dari rakyat kecil ya, yang kemudian menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang cukup besar. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan COVID-19 pada saat itu, usaha menengah, kecil, dan mikro inilah yang kemudian masih bisa menghidupi masyarakat kecil di berbagai wilayah perkotaan, pedesaan, dan bahkan sampai ke wilayah terjauh dari Republik Indonesia ini ya.
tapi juga kemudian merekalah yang kemudian masih bisa menghidupi masyarakat bawah ya. Dan mereka juga adalah sebuah usaha-usaha yang menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Dan dalam kaitan ini pula ya, kita bisa melihat bagaimana koordinasi di antara mereka, bagaimana fokus dari pekerjaan mereka ya, siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana, dan kemudian siapa saja juga yang memiliki yang tadi saya katakan hak-hak untuk melakukan diskresi. Diskresi itu adalah misalnya orang itu memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa kemudian dia meminta persetujuan atasannya ataupun tanpa dia berkoordinasi dengan atasannya, kan memang itu adalah hak mereka pada tingkatan bawah sehingga mereka bisa melakukan satu tindakan cepat ya dikala itu dibutuhkan ya. Bagaimana koordinasi di antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Kenapa demikian? Semakin banyak orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan, semakin rumit pula pengambilan keputusan itu bisa diambil ya. Atau yang seperti juga pernah saya katakan ya, dalam politik itu yang namanya mengambil konsensus dari berbagai institusi yang banyak itu jauh lebih sulit dibandingkan mengambil konsensus di antara orang yang boleh dikatakan terbatas gitu. Nah, ini yang boleh jadi tantangan dari Presiden Prabowo dengan para menteri dan juga wakil menteri dan juga badan dan juga lembaga yang ada. Nah, kemudian kita juga tahu ya, dalam 1 sampai berapa bulan mendatang, ini juga para menteri juga masih terus berkutat dengan di mana mereka bisa bekerja, dari mana mereka bisa mendapatkan staf, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan karena itu, walaupun media massa mengatakan bahwa sejak para menteri ini mendapatkan wejangan dari Presiden Prabowo dan juga berbagai pakar dari berbagai kalangan internasional mengenai bagaimana cara pandang mereka mengenai Indonesia dan dunia, kemudian mereka juga mendapatkan suatu pembekalan mental dan fisik dengan cara-cara pendekatan militer di Magelang, ya, itu kemudian jangan kita menganggap bahwa setelah itu mereka udah pasti bisa bekerja. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit para menteri-menteri ini yang tidak pernah melakukan suatu kerja bersama atau kemudian tidak pernah melakukan koordinasi bersama ya dibandingkan dengan para menteri yang sudah ada atau sudah menjadi menteri pada era sebelumnya ya, yaitu sekitar 17 sampai 18 menteri tersebut ya. Dan jika ini terjadi, tentunya Prabowo membutuhkan waktu yang cukup ya untuk kemudian menjadikan para menteri itu biasa untuk bisa melakukan koordinasi di dalam kementerian ataupun lembaganya sendiri, dan kemudian bagaimana mereka juga bisa berkoordinasi dengan baik ya. Belum lagi kemudian hal yang masih juga sangat penting untuk kemudian diperhatikan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana pembagian anggaran bagi kementerian dan lembaga tersebut ya di era yang akan datang ya, yaitu tahun 2025 sampai 2029. Karena pada demikian, karena anggaran negara sangat terbatas, ada yang untuk bayar hutang, ada yang juga untuk birokrasi, ada juga untuk anggaran-anggaran pembangunan. Dan ini tentunya menjadi suatu pekerjaan rumah yang sangat rumit. Satu hal yang juga kita harus tegaskan pada Presiden Prabowo, bahwa beliau harus berani melakukan yang namanya penilaian-penilaian terhadap para menterinya, dan kalau bisa dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun mendatang itu beliau sudah berani mengambil satu ketegasan mana menteri yang bisa dipertahankan yang tetap ada di dalam kabinet, mana pula menteri yang harus direshuffle atau diganti tanpa adanya suatu assessment yang baik mengenai kinerja para menterinya. Tentunya kinerja Kabinet Merah Putih ini benar-benar akan sulit bisa berjalan dengan baik. Dan ini berarti juga bahwa apa yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putihnya ini tentunya tidak akan tercapai pada 2029 mendatang. Berikan penilaian Anda mengenai kabinet dan juga koordinasi di antara mereka agar capaian pembangunan yang sudah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto
bisa terlaksana.